Selamat sore Bapak Ibu, ketemu lagi dengan Dani. Sekarang Dani mau review tanah kafling di Umalas 3, Jalan Raya Bumba, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali. Nah sekarang Dani ini posisinya di Jalan Raya Bumba ya. Kalau misalnya ke sana tuh keluar ke Jalan Raya Umalas, terus habis itu belok ke kiri ke sana ke Jalan Raya Kerobokan, dan ke sana itu ke arah selatan tuh ke arah Seminyak atau Sunset Road di sana ya. Nah sedangkan ini Jalan Raya Bumba itu bisa tembus ke Jalan Raya Canggu dan Pantai Brawa itu ke sana. Ya, jadi ke Brawa, ke Atlas Beach Club ini shortcutnya kalau misalnya dari Jalan Raya Sunset Road Seminyak mau ke Canggu itu bisa lewat shortcutnya ini dari Umalas masuk ke Jalan Bumba ini. Ini Jalan Bumba ya. Desa Umalas, Kerobokan, Bali. Nah, ini saya ancar-ancarnya dari apartemen Rusia ini ya Bapak Ibu ya. Ini apartemen Rusia ini udah jadi ya Bapak Ibu ya. Keren banget. Dan sekarang Dani mau review tanah kafling di Umalas 3. Umalas 3 ini kita udah hampir ya 1 tahun yang lalu lah Bapak Ibu. Dan kebetulan sertifikat udah pemecahan, udah selesai pemecahan, dan ini sertifikatnya udah ready ya. Jadi posisinya dulu masih sawah-sawah, belum ada akses jalan. Terus sekarang udah ada akses jalan dan sudah keren. Nah itu apartemennya ya, apartemen orang Rusia, dan ini lingkungan sekitar. Ini juga nggak tahu mau pada bangun apa ya. Ini Jalan Raya Bumba. Ini ada minimart di sini ya. Acara-acaranya deket minimart ini. Oke. Ini Jalan Raya Bumba. Kalau misalnya ke utara sana itu tembus ke ini Jalan Raya Canggu dan bisa ke Pantai Brawa ya, atau ke Pins. Nah ini ancar-ancarnya ada Villa Moyo ya Bapak Ibu ya. Ini ada Villa Moyo ya. Ini Villa Moyo. Jadi tanahnya Umalas 3 itu di belakang Villa Moyo ini. Nah, sedangkan Umalas 3 itu masuk ke jalan ini. Ya, sebelahnya pos ini. Ya, ini masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Ya, dulu ini sawah-sawah nih, nggak ada jalan Bapak Ibu. Ya, ini bahkan jalannya lebar banget nih. Ini lebar jalan nih 5 meteran ya Bapak Ibu ya. Nah, dulu kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu dan masih kurang yakin dengan tanah kafling Umalas 3, waktu saya masih pertama bikin review video masih sawah ya. Ini saya jalan di pinggir-pinggir nih, ini sawah semua. Dan sekarang ini udah jadi nih jalannya. Ya, sedangkan ini ada masih dapat view sawah ya, itu jadi jalan raya. Nah, jadi tanah kafling Umalas 3 sebelah sana. Ini saya jalan terus nih. Ya, kurang lebih 100 meteran lah. Dari jalan raya 150 meteran lah ya Bapak Ibu ya. Ini jalannya lebar banget nih Bapak Ibu. Nanti kita aspal nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bayangin kalau misalnya dulu awal-awal pertama kita belum bikin akses jalan, Bapak Ibu udah ambil duluan. Itu pasti keren banget, sertifikat udah jadi sekarang. Udah ready. Ya. Nanti kita aspal nih Bapak Ibu. Bayangin kalau misalnya udah kita aspal, udah rapi gitu kan. Wah. Nilai jualnya naik-naik terus Bapak Ibu. Nah, ini udah nyampe Umalas 3 Bapak Ibu. Nah, dulu ini nggak ada jalan kaki saya kesini dulu. Nah, ini udah ada berat. Ini kaplingnya di sini. Ini akses jalannya, ya. Jadi ini Villa Charlie ini, yang tadi di depan jalan itu Villa Moyo namanya. Ya ini jalannya agak bengkok sedikit. Nah ini kan yang Umalas 6 nih. Ini Umalas 6 ya Bapak Ibu ya. Umalas 6 ini juga sepertinya udah habis, kalau nggak salah. Nah ini sekarang Umalas 3 nih yang sertifikatnya ready nih, saya tunjukin ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ini udah blok 01, ini blok 02 sudah terjual, sertifikat udah jadi posisinya. Jadi udah bisa bangun juga Bapak Ibu. Ini sampai ujung sana kan. Nah untuk yang Umalas 3 ini yang luas 4 area itu ini Bapak Ibu, dari batas patok ini. Ini ada cat merah nih Bapak Ibu. Sampai ke batas patok merah sana itu belakangnya. Ya, nah itu ada patok belakang sampai ke sini, lebar depan tuh 12,9 ya, sampai sini. Sore Pak. Nah sampai sini dia batas tanahnya. Ini ada batas patok ya. Dari sana ada batas patok biru di sana itu. Ini saya zoom ya Bapak Ibu ya. Nah itu ada biru patok BPN tuh ya. Gitu. Jadi yang ini ngotak dia, panjang belakangnya 23 meter, lebar depan 12,9 meter. Ya, jadi viewnya belakang sana. Jadi ini keren banget nih, buat beberapa villa bisa ini, atau buat 1-2 villa ya.
Nah itu sunsetnya sebelah sana ya Bapak Ibu ya, barat sebelah sana. Sedangkan ini tanahnya ini menghadap ke utara, gitu ya. Ini view sekitar nih. Nah di sana juga udah ada villa-villa keren tuh. Ya ini juga villa-villa semua, villa-villa eksklusif semua Bapak Ibu. Tuh. Ini juga pada bangun villa nih belakang-belakangnya nih. Ini juga pada bangun villa Bapak Ibu. Ya. Nah itu tadi yang hotel apa apartemen Rusia tadi itu Bapak Ibu. Nah dari sini kelihatan tuh saya zoom. Ya, ini Villa Charlie. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya. Boleh langsung hubungin Dani di 0812 3707 5388. Ini blok 03 masih ada Bapak Ibu. Sertifikat ready, bisa langsung balik nama dan akte jual beli di notaris gitu. Luas 4 are, harga 900 juta per are ya Bapak Ibu ya. Ya, ini view sekitarnya ya Bapak Ibu ya. Ini masih dapat view sawah nih. Ini Umalas 6 rencananya mau kita garap juga. Jadi nanti kalau misalnya Umalas 6 nih ya mungkin view depannya hilang sawahnya. Gitu. Tapi ya harga tanah Bapak Ibu kan bakalan naik terus. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video Dani. Terima kasih Bapak Ibu udah support, udah subscribe. Ya, jadi kalau beli tanah sama kami itu jangan tunggu ada akses jalan, jangan tunggu ada sertifikat sudah pemecahan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu beruntung ya dapat tanahnya, tapi kalau nggak beruntung ya ini kehabisan gitu. Dan kalau misalnya udah ready pun untuk sertifikat dan jalan semuanya ya harga nggak sama Bapak Ibu, pasti akan naik dan lebih mahal gitu. Jadi Bapak Ibu harus meyakinkan dulu kalau misalnya mau investasi sama kami ya. Tapi kami bertanggung jawab misalnya posisinya Bapak Ibu tidak mendapatkan tanah atau posisinya Bapak Ibu sertifikat kita tidak bisa pemecahan, ya kami akan kembalikan semua dana yang sudah Bapak Ibu bayarkan ke kami, dan itu boleh dituangkan di PPJB ya. Nah, jadi untuk beberapa ini lagi pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya aspek zona, semua tanah kami itu untuk aspeknya itu pemukiman ya Bapak Ibu ya, pemukiman atau villa-villa gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menanyakan untuk ITR, nah itu memang masih hijau. Tapi sambil berproses Bapak Ibu, nggak ada yang instan. Semua lahan-lahan yang di zona kuning atau zona pariwisata itu awalnya semua dari zona hijau. Jadi ada namanya pertek, perubahan teknis. Itu nanti dari tata ruang yang merubah untuk zonasi. Nah jadi ada di perubahan teknis itu misalnya dari pemukiman padat atau sedang, atau pemukiman sedang penduduk. Nah itu semuanya ada perubahan teknisnya. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba langsung semua dirubah zona menjadi kuning, tuh nggak bisa gitu. Contoh misalnya ini bangunan baru beberapa villa ini 1, 2, 3 gitu kan, 4 sama di sana, sedangkan sawahnya itu 70%, 80% lebih banyak sawahnya. Nah itu nggak bisa langsung tiba-tiba dirubah zonasinya menjadi kuning gitu, karena masih banyak sawahnya gitu, lebih banyak pertaniannya daripada perumahannya gitu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah bangun-bangun, ini kan kapling kita udah habis nih, ini semua udah bangun habis dah sawahnya, tinggal 20-30% sawah. Nah itu baru langsung berubah dia otomatis dari tata ruang gitu. Tapi kalau misalnya Ibu posisinya mau bangun aja, nggak ada masalah gitu, sertifikat hak milik ya kan. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang Ibu, ngancam-ngancam Ibu mau dirobohkan bangunannya karena mendirikan bangunan di atas lahan hijau tuh nggak bisa. Karena emang masuknya nanti pengancaman atau pengerusakan. Bapak Ibu juga bisa menuntut tuh orang-orang yang mengancam misalnya mau merobohkan bangunan Ibu, ya kan, itu nggak ada itu. Nah, jadi posisinya kami juga itu mengembangkan wilayah di sini itu kita sudah diizinkan sama pihak desa Bapak Ibu, nggak bisa sembarangan gitu. Kalau misalnya kita tidak diizinkan membangun di sini, Bapak Ibu tidak bisa diizinkan membangun di sini, ya kita nggak akan bisa juga ngapling di sini Bapak Ibu gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita pengembang aja sudah diizinkan sama desa, apalagi Bapak Ibu sudah terima sertifikat hak milik, ya pasti Bapak Ibu akan diizinkan juga sama desa, sama Banjar untuk supaya Ibu mendirikan bangunan di sini. Nah jadi nanti Bapak Ibu juga harus ini sowan lah ibaratnya, kalau bahasa Jawa itu kayak kulo nuwun lah ya kan, ke pihak desa
biar pihak desa dan Banjar itu warga itu tahu bahwa bahwa tanah ini tuh asetnya Bapak Ibu, miliknya Bapak Ibu. Jadi supaya desa itu nanti kalau misalnya ada apa-apa tuh tahu, oh ini tanahnya warga saya nih gitu. Nah, dengan seperti itu kan Bapak Ibu bakalan di backup juga sama pihak desa gitu. Jadi nggak usah khawatir beli tanah sama kami gitu. Biarpun beli di ITR yang masih hijau tidak ada masalah, Ibu. Ya, karena memang proses untuk perubahan zonasi itu menjadi kuning dan menjadi pink atau pariwisata itu butuh proses, butuh waktu gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba Bapak Ibu bangun 1-2 villa di sini ya kan, sementara di sini masih hamparan sawah gitu kan. Terus tiba-tiba mau dirubah semua menjadi kuning tuh nggak bisa, kasihan petani nanti Bapak Ibu, dia dikenakan PBB atau pajak bumi gitu ya. Ya, jadi pemerintah Badung tuh tidak mau memberatkan petani atau pemilik sawah di sini untuk bayar pajak. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya 10 tahun ini udah menjadi kuning semua gitu kan, wah posisinya petani itu akan diberatkan oleh pajak gitu ya. Jadi ini sekedar edukasi ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama belajar, bukannya Dani sok tahu, tapi prosesnya seperti itulah untuk perubahan zonasinya gitu. Jadi tapi kalau Bapak Ibu kurang yakin untuk beli di ITR hijau ya jangan gitu. Hanya yang berani-berani, hanya yang yakin saja gitu loh, yang mau silahkan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang mau cari yang zonasi yang kuning ya silahkan. Nah, tapi kebanyakan yang sudah benar-benar hidup lingkungannya sudah kalau Bapak Ibu mau cari zonasi kuning ya jangan berharap banyak untuk dapat view sawah depan belakangnya gitu loh. Ya logikanya zona kuning zona perumahan kan, ya otomatis Bapak Ibu harus cari-cari yang sudah padat penduduk, yang mungkin sawahnya udah hilang, udah nggak ada, ya itu banyak Bapak Ibu gitu. Tapi kadang-kadang ya konyolnya lagi ada beberapa konsumen tuh mau zona kuning tapi pengen dapat view sawah, ya kan nggak masuk akal gitu loh. Nggak ini ya, namanya juga view sawah, status tanah ya pertanian gitu, otomatis ya wajar kalau misalnya dapat masih hijau ITR-nya gitu ya. Tapi banyak juga, ada juga beberapa zona pariwisata yang dekat-dekat pantai yang masih ada sawah ada gitu loh. Ya silakan cari dekat-dekat pantai Bapak Ibu. Nah, jadi harga pun udah nggak sama ya. Biasanya 2 kali lipat daripada harga tanah kami yang kami jual gitu loh. Ya, secara Bapak Ibu kalau misalnya mau invest bangun villa, otomatis mau cari cuan kan. Ya kalau saya pribadi sih sama-sama bisa bangun tapi bisa lebih murah, ya saya mainan di ini aja Bapak Ibu. Ngapain cari-cari yang mahal gitu kan, tapi view-nya juga nggak sebagus yang masih hijau gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hanya yang berani aja dan yakin aja, yuk kita gas jalan gitu kan. Tapi kalau misalnya ragu ya jangan ya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu, biar Dani nggak kebanyakan ngoceh. Ya terima kasih Bapak Ibu udah subscribe channel YouTube-nya Dani. Bisa share ke saudara, like and share ya. Barangkali ada Bapak teman-teman yang mau cari tanah di Bali, bisa WA langsung di 0812 3707 5388. Terima kasih. Salam sehat semuanya dan selamat sore.